mengkonsumsi akar alang-alang dalam bentuk berbagai ekstrak ini baik sekali untuk menjaga kesehatan atau fungsi optimal dari liver. Sobat sehat, apa kabar? Sehat itu memang menjadi syarat bagi kita untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari secara efektif. Oleh karena itu, jangan berhenti meningkatkan informasi atau pengetahuan tentang kesehatan, antara lain melalui informasi pada kanal kesehatan ini. Pernahkah Anda mendengar istilah tentang panas dalam? Ini adalah masalah kesehatan yang sebetulnya tidak ada terminologinya pada dunia kesehatan atau dunia kedokteran dan farmasi. Ternyata panas dalam ini sebenarnya merujuk pada radang tenggorokan. Biasanya radang tenggorokan kan diikuti rasa nyeri atau demam kalau sudah berlanjut. Apa yang dilakukan masyarakat Jawa untuk mengatasi panas dalam ini? Minum rebusan akar alang-alang. Sederhana sekali ya, mudah didapat, murah, dan cenderung dinyatakan atau dianggap sebagai gulma atau tanaman liar yang seringkali dibuang karena mengganggu tanaman budidaya yang lain. Lalu bagaimana penggunaan akar alang-alang ini di masyarakat Asia yang lain? Dari berbagai catatan sejarah selama dinasti di Tiongkok itu selalu disebutkan khasiatnya sebagai diuretik. Artinya apa? Memperlancar pengeluaran air seni atau air kencing. Di samping khasiat yang lain, menurun panas, pereda nyeri, anti radang. Nah, ternyata uji-uji aktivitas untuk tujuan-tujuan membuktikan menarik perhatian para peneliti, termasuk peneliti dari Indonesia. Hasilnya tentu memuaskan. Lalu adakah hubungan antara uji ilmiah dan pemakaiannya secara tradisional? Kita ikuti bersama. Tapi jangan lupa subscribe kanal kesehatan ini dan tentu like video ini. Dinamakan akar alang-alang, jadi sebenarnya adalah rizoma atau rimpang, yaitu bagian dari tanaman alang-alang yang tumbuh di bawah atau berada di bawah permukaan tanah. Ya, kalau dikeringkan itu akan menjadi berwarna kuning putih dan kita akan melihat ruas-ruas dan buku-bukunya, di mana pada ruas itu tumbuh akar-akar. Kalau dikeringkan warnanya tadi saya katakan kuning putih, itu dijual di pusat-pusat perbelanjaan. Asalnya memang Asia Barat Daya. Lalu apa yang menyebabkan khasiat? Pasti zat kandungannya. Penelitian sudah banyak dilakukan dan saya merujuk pada penelitian terbaru 2021 dan 2023 oleh peneliti dari Asia, Madagaskar, India, dan Indonesia. Itu dilakukan pada berbagai ekstrak termasuk rebusan air. Jadi sangat mudah ya. Terdeteksi lebih kurang 72 macam zat kandungan. Mayoritasnya adalah zat kandungan golongan fenol, termasuk diantaranya flavonoid, yang dikatakan memang yang menunjukkan aktivitas. Ya. Jadi sekali lagi pada ekstrak air pun terdapat zat-zat kandungan itu. Selain itu pasti ada karbohidrat sedikit, gula sedikit sebagai sumber energi, lalu ada serat, ada vitamin C, ada mineral, kalium, kalsium, magnesium, zinc. Apa khasiat akar alang-alang? Pertama saya pasti menyebutkan antioksidan. Kenapa? Kalau ada aktivitas antioksidan berarti selnya sehat. Kenapa? Kita perlu tambahan dari luar. Terlalu banyak zat racun dalam tubuh kita, terlalu banyak polusi, sehingga menetralkan polusi-polusi dan zat toksik ini tidak cukup kalau hanya mengandalkan dari dalam tubuh kita. Harus datang dari luar. Itulah makanya perlunya herbal-herbal seperti akar alang-alang yang punya kandungan zat antioksidan. Buktinya apa? Ada uji yang dilakukan dengan ekstrak atau sari air. Itu membuktikan kesehatan sel-sel otak dan sel liver pada pecandu alkohol itu terlihat terjaga dengan baik. Itu salah satu bukti khasiatnya sebagai antioksidan. Yang kedua adalah khasiat untuk memperlancar pengeluaran air kencing atau air seni. Ini menarik perhatian saya. Ya. Uji dilakukan oleh peneliti Indonesia termasuk ya pada berbagai ekstrak, termasuk ekstrak air juga. Peneliti Indonesia menemukan bahwa setelah pemberian atau penggunaan beberapa hari sesuai dengan protokol uji itu terjadi penurunan kadar-kadar kreatinin, kadar urea yang bisa mengganggu fungsi ginjal.
Selain itu ada peneliti lain yang juga membuktikan bahwa mengkonsumsi ekstrak atau sari akar alang-alang ini bisa mencegah terjadinya kemungkinan spasme atau kejang pada otot-otot ginjal. Aliran-aliran darah terjaga kelancarannya, tidak terjadi pembuntuan pada dinding pembuluh darah, lalu filtrasi, kecepatan penyaringan ginjal berjalan secara baik. Khasiat memperlancar pengeluaran air seni ini sangat erat berhubungan dengan aktivitas atau khasiat menurunkan atau menjaga tekanan darah. Hal itu terbukti antara lain melalui terjadinya penurunan tekanan darah karena tekanan pada dinding pembuluh darah yang berkurang. Dalam hal ini, kecepatan detak jantung tidak ada perubahan. Selain itu, selain yang berkaitan dengan penurunan tekanan darah, aktivitas kelancaran pengeluaran air seni erat sekali berkaitan juga dengan aktivitas anti radang, penurunan nyeri, dan penurunan demam. Itu sudah melibatkan berbagai jenis zat-zat kimia sebagai mediator, dilakukan pada berbagai jenis ekstrak, ada ekstrak air, ekstrak etanol, ekstrak metanol, dan dibandingkan khasiatnya dengan berbagai jenis obat-obatan kimia. Hasilnya terjadi penurunan secara signifikan, ada radang, nyeri, dan panas atau demam. Bagaimana dengan fungsi liver? Ini informasi yang sangat menarik. Nah, ternyata melalui berbagai marker atau petanda-petanda fungsi liver itu dibuktikan bahwa mengkonsumsi akar alang-alang dalam bentuk berbagai ekstrak ini baik sekali untuk menjaga kesehatan atau fungsi optimal dari liver. Nah, tapi yang paling penting menurut saya juga adalah bahwa ternyata dari berbagai aktivitas yang sudah ditunjukkan atau dibuktikan secara ilmiah tadi, ternyata ekstrak akar alang-alang dalam berbagai pelarut ya, itu punya aktivitas sebagai apa? Pendongkrak imunitas. Tentu kabar yang baik sekali. Jadi artinya apa? Kenapa dia bisa bekerja sebagai pendongkrak imunitas atau imunomodulator? Sel-sel yang terlibat itu dioptimalkan sehingga menjadi sangat sensitif atau peka terhadap berbagai kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dari luar tubuh. Artinya apa sekali lagi? Imunomodulator, pendongkrak imunitas. Amankah pertanyaannya? Amankah mengonsumsi rebusan akar alang-alang misalnya? Studi juga sudah dilakukan dan hasilnya tidak terjadi efek toksik yang membahayakan pada penggunaan secara normal ya, jadi secara teratur tidak dalam dosis berlebihan. Sobat sehat, penggunaan secara tradisional rebusan akar alang-alang sudah dibuktikan secara ilmiah. Ada buktinya secara ilmiah. Untuk apa saja tadi? Memperlancar pengeluaran air seni, untuk mengatasi radang, nyeri, panas, dan menurunkan tekanan darah. Jadi cocok atau tidak dengan apa yang dikatakan dalam masyarakat Jawa untuk mengatasi panas dalam? Pasti cocok. Radang berkurang, nyeri berkurang, dan kalau ada demam juga berkurang, bisa terkendali. Oleh karena itulah, jangan terlambat. Segeralah mengkonsumsi bahan herbal yang mudah didapat ini dalam larutan air. Bagaimana dosisnya? Dalam catatan pengobatan Cina itu digunakan dosis 9-30 gram. Saya mengusulkan 10 gram akar alang-alang kering direbus dalam 100 ml air. Rebus sampai mendidih, setelah mendidih apinya sedang saja, setelah mendidih apinya dikecilkan dan lanjutkan pemanasan selama 10 menit. Kapan atau siapa saja yang harus mengkonsumsi? Jangan tunggu sampai sakit. Cobalah mengkonsumsi 150 ml dulu, karena tiap orang sensitivitasnya berbeda. Perhatikan baik-baik, kalau tidak terjadi pengeluaran air seni yang drastis, Anda bisa melanjutkan atau mungkin bisa ditambah dosisnya menjadi 250 ml. Kalau memang betul-betul berfungsi atau membantu menurunkan atau mengeluarkan air seni, jangan lupa meningkatkan pemasukan atau minum air putih 1,5 liter minimal 1 hari. Untuk tekanan darah tadi, apakah bisa atau harus menunggu sampai orang mengalami masalah dengan tekanan darahnya? Tentu tidak. Jagalah tekanan darah, dan dalam hal ini pasti juga harus menjaga asupan, termasuk apa?
makanan yang tinggi kadar garamnya. Pastikan juga kita menjaga selalu kebutuhan gula, lemak agar tidak berlebih. Jadi sekali lagi intinya adalah mengapa tidak kita konsumsi saja rebusan akar alang-alang ini sebagai tindakan preventif. Demikian Sobat Sehat, semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua sebelum kita sakit. Stay healthy, salam sehat.